Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Alfi Zahra. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, selalu disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan segera lekas sembuh, biar bisa beraktivitas kembali. Nah, aktivitasku di pagi hari seudah nyuapin anak-anak makan dan udah bikin sarapan gitu ya bunda. Seperti biasa ibu-ibu rempong kalau pagi hari tuh nyiapin sarapan. Untungnya itu sekarang tuh hari Minggu, hari libur, jadi leluasa gitu ya bunda waktunya. Nah, seperti biasa udah beres nyiapin sarapannya, lanjut seperti biasa ya bunda, pekerjaan ibu rumah tangga nggak jauh-jauh dari beres-beres rumah. Terkadang orang bilang enak ya kalau udah rumah tangga, punya rumah sendiri, terus ngurusin anak dan suami, terus nggak capek cuman di rumah aja gitu ya bunda. Kadang sering banget orang bilang seperti itu ke aku, cuman aku juga kadang berpikiran ya Allah enak banget ya bekerja, bisa punya penghasilan setiap bulannya gitu ya. Ternyata hidup itu sawang sinawang kata Bunda Ning Maya bunda, jadi panudingan sahur orang Sunda mah gitu ya. Orang yang bekerja ngelihat ibu rumah tangga enak diam di rumah, dan orang yang jadi ibu rumah tangga enak gitu ya bunda ngelihat ibu yang bekerja punya penghasilan. Ya begitulah namanya hidup gitu ya bunda. Padahal mah diam di rumah juga ya, pekerjaan rumah itu sangat numpuk gitu ya, apalagi punya anak banyak atau punya anak dua seperti aku gitu ya bunda. Ya menjadi ibu rumah tangga tak selalu mudah sebenarnya, tapi pengalamannya sungguh indah, apalagi aku ini memasuki usia pernikahan 9 tahun nanti bulan Mei gitu ya bunda. 2025 itu aku nikah udah 9 tahun gitu, Masya Allah nggak kerasa, perasaan baru kemarin nikah tapi ternyata udah mau 9 tahun aja. Jadi udah ngerasain banget pahit manisnya berumah tangga gitu ya bunda. Pokoknya pasti deh setiap keluarga memiliki banyak kisah dan makna tersendiri gitu ya, baik kisah bahagia maupun kisah yang penuh dengan air mata gitu ya bunda. Kisah tentang orang tua atau saudara atau kerabat dalam keluarga gitu ya bunda, pasti ada aja. Kalau berumah tangga ada makna dan pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kisah yang kita miliki dalam keluarga melalui kehidupan dunia. Terkadang tak selalu mulus gitu ya bunda. Keindahan dunia yang dibayangkan seakan hanyalah sebuah angan-angan saja, bahkan lebih banyak yang tak sesuai harapan di awal gitu ya. Memang beginilah kehidupan dunia, bukan tempat untuk menaruh mimpi terlalu jauh gitu ya bunda. Tak hanya aku saja gitu ya bunda, tetapi kita semua pun tahu dunia ini hanyalah sebagian jembatan dan langkah awal untuk menuju akhirat yang abadi gitu ya bunda. Begitu banyak langkah dan jalan cerita yang mesti kita lewati untuk bisa sampai kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti gitu ya bunda. Berusaha selalu mempersiapkan diri dengan bekal amalan agar dapat menjadi hamba terbaik yang kelak siap saat akan berjumpa dengannya gitu ya bunda, dengan Allah. Berbagai ibadah yang telah diperintahkan olehnya wajib kita laksanakan sesuai dengan yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya bunda. Nah ternyata berumah tangga itu termasuk ibadah terpanjang gitu ya bunda. Berumah tangga itu termasuk ibadah yang panjang. Menjadi seorang ibu rumah tangga yang terkadang begitu melelahkan, tapi atas pertolongan Allah raga ini masih dapat berdiri kokoh di atas bumi tercinta dengan penuh rasa syukur gitu ya bunda.
Pokoknya menjalani peran sebagai ibu rumah tangga tentunya bukanlah hal yang mudah, apalagi tanpa bantuan asisten rumah tangga. Beberapa orang mungkin akan mengatakan, "Aku lelah," gitu ya, Bunda, mengurus semua pekerjaan ibu rumah tangga dari mulai mencuci, masak, beres-beres, ngurus anak gitu ya, Bunda. Tapi gimana lagi gitu ya, Bunda, sudah takdir menjadi ibu rumah tangga yang nyatanya harus siap tahan banting baik secara mental maupun fisik gitu ya, Bunda. Berbeda hanya dengan sebagian orang, di sisi lain beberapa wanita sudah terbiasa dengan peran dan rutinitas pekerjaan rumah tangga, tapi apa daya tidak denganku gitu ya, Bunda, saat aku menjalani seorang istri sekaligus yang bertugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga gitu ya, Bunda. Pengalamanku belum banyak gitu ya, Bunda. Tak jarang jika beberapa pekerjaan belum tertuntaskan secara maksimal, barangkali bukan hanya aku yang merasakan hal demikian gitu ya, Bunda. Mungkin sebagian IRT lainnya pun pernah merasakan hal yang serupa seperti aku gitu ya, Bunda. Seperti ngurusin rumah tangga itu untungnya gitu ya, Bunda, kadang suami aku bantuin tapi nggak setiap hari bantuin aku kerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu ya, Bunda. Kalau libur kadang kalau badannya nggak capek malam tuh suami aku suka bantuin beres-beres gitu ya, Bunda. Ya begitulah, Bunda, bagi tugas gitu ya, Bunda. Dan awalnya juga aku udah bilang sih sebelum nikah sama Pak suami gitu ya, aku tuh belum bisa masak, belum bisa beberes, belum bisa ini itu gitu ya, Bunda. Tapi untungnya suami itu ngerti gitu ya, Bunda. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku juga bisa masak, bisa beres-beres rumah dan ngurus anak. Nah, ini tuh waktu aku seudah nikah tuh aku tinggal dulu sama mama aku gitu ya, Bunda, untuk belajar gimana caranya masak, terus ngurus rumah tangga gitu ya, Bunda. Nah, sebelum rumah ini tuh jadi gitu ya, Bunda, jadi aku benar-benar belajar setiap harinya gitu ya, Bunda. Tapi kebanyakan sih kalau pagi-pagi itu mama aku yang masak gitu ya, Bunda. Tapi kalau siang giliran aku gitu ya, Bunda, yang masak, mau makan ama apa gitu ya, Bunda, suami aku nanti mama aku beli dan aku yang masak gitu ya, Bunda, sambil belajar. Ya begitulah, Bunda, sebelum aku bisa masak dan sebelum aku pindah ke rumah ini, sebelum jadi rumahnya, jadi aku benar-benar banyak belajar sama mama aku. Jadi pas pindah itu bisa gitu ya, Bunda, masak kesukaannya Pak suami seperti sayur asem gitu ya, Bunda. Kan suami aku tuh sukanya sayur asem ikan asin aja gitu ya, Bunda, sama sambal lalaban gitu ya. Nah, pas aku pindah ke rumah ini tuh aku dalam keadaan hamil 1 bulan gitu ya, Bunda. Jadi pas rumah ini lagi dibangun tuh aku belum tahu hamil gitu ya, Bunda. Cuman pas lagi pengecoran rumah ini tuh ngecor bagian atas gitu ya, Bunda, aku udah tahu bahwa aku tuh lagi hamil gitu ya, Bunda. Aku udah tes pack dan akhirnya aku tahu aku hamil pas pindah ke rumah ini tuh 1 bulanan gitu ya, 1 bulan lebih mau ke 2 bulan. Nah, aku tuh pindah ke sini tuh dengan usia pernikahan aku 7 bulan gitu ya, Bunda. Jadi selama 7 bulan itu aku tinggal dulu sama mama aku. Oh ya, Bunda, mohon maaf aku isi suaranya gitu ya, Bunda, isi dubbingnya itu dengan cerita gitu ya, Bunda. Abisnya bingung gitu ya, Bunda, mau ngebahas apa. Kalau ngebahas pekerjaan rumah tangga terus takutnya bosen gitu ya, Bunda, dan udah keliat aku mau nyapu, aku mau cuci piring gitu ya, Bunda, pasti
udah tahu. Nah, alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai gitu ya Bunda, bagian dapur udah selesai, udah aku sapu juga, tinggal aku mau ngepel gitu ya Bunda. Nah, ini tuh pas aku mau ngepel ternyata empelan aku itu rusak ternyata ya Bunda. Nah, pas aku lihat tuh gagangnya udah nggak ada seperti ini. Jadi alhasil aku ngepelnya mau pakai baju bekas aja gitu ya Bunda, baju bekas aku yang udah nggak kepake gitu ya Bunda dan udah robek, jadi mau aku pakai ngepel aja sebelum aku beli yang baru. Nah, ini tuh aku ngepelnya pakai Super Soul yang sereh gitu ya Bunda. Ini tuh menurut aku wangi gitu ya Bunda, enak kalau seudah di empel rumahnya itu. Nah, ini aku bawa dulu airnya dan aku itu ngepelnya pakai baju bekas aja gitu ya Bunda sebelum aku beli empelannya. Nah, ini pas aku ngepel nggak aku record aja deh gitu ya Bunda karena gak enak gitu ya Bunda ngepelnya jongkok, dan aku juga bolak-balik nyuci empelannya gitu ya Bunda ke kamar mandi. Nah, ini aku tutupin pintunya seudah aku empel bagian area pintunya gitu ya Bunda. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum, bye.